Bincang politik hari ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Bandar Lampung Bapak Dedi Triadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dini. Iya, Mbak apa Dini? kabar? Iya, nama saya Dini Pak. Salam kenal. Ya, Sehat Pak. Ini pertama kali kita ketemu sehat. ya Ada? Pak. Iya, baru sekali ini saya di diwawancarain di acara bincang politiknya Tribun. Oh iya, nanti tenang aja Pak. Nanti besok-besok ada lagi kok Pak. Iya. Iya, ini Bapak lagi di mana Pak? Tampaknya ramai bener Pak di belakang. Saya kebenaran lagi hadir acara Muscap, acara cabang Peradi Bandar Lampung. Nah, saya juga salah satu anggota advokat. Anggota tapi tidak beracara. Jadi statusnya non aktif tapi saat pemilihan masih punya hak suara. Nah, oke Pak. Sebelum kita mulai ya Pak ya, mungkin Ya, yang nonton ini belum ada yang kenal Bapak gitu. Boleh oke. dikenalin nggak Bapak? Bapak ini sejak kapan mulai berkarir di KPU Pak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya perkenalkan diri. Sebelumnya saya Dedi Triadi, Ketua KPU Bandar Lampung. Saya menjadi komisioner di KPU ini dari tahun 2014. Kemudian KPU itu kan periodenya 5 tahun. Jadi dari 2014 sampai 2015 saya anggota. 2019 sampai 2024 periode kedua itu saya diberi amanah sama teman-teman menjadi ketua KPU Kota Bandar Lampung. Iya Begitu Pak. Mbak Dini. Oh iya, mungkin kalau saya boleh tahu Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik berkarir di KPU Pak hingga akhirnya Bapak berhasil mendapat posisi sebagai ketua? Ya, sebenarnya sebelumnya saya backgroundnya jurnalis ya. Jurnalis, malahan saya jurnalis itu di salah satu media juga, media di Lampung. Saya desknya, liputannya itu banyak di politik dari tahun 99 sampai terakhir 2009. Jadi memang sebelum terjun di lembaga negara seperti penyelenggara ini, saya juga di komisi penyiaran. Jadi hampir mirip-mirip lah ya. Cuman yang berbeda kan tupoksi dan kewenangannya. Kalau sebelumnya bekerja di media, kita memberitakan, menyampaikan informasi kepada publik tentang dinamika politik. Kalau hari ini saya sebagai salah satunya regulator lah, sebagai penyelenggara yang memang banyak berinteraksi nanti dengan media, salah satunya dengan Tribun. Kita udah kerjasama dengan Tribun ini salah satu media partner saat Pilkada 2020 ini. Tribun salah satu event organizer dan sebagai media partner untuk launching Pilkada 2020 yaitu dan juga sebagai media partner untuk acara debat kandidat, salah satunya selain dengan Tribun, Radio Sonora dan juga Kompas TV. Begitu Mbak Dini. Iya, oke Pak. Nah ini Pak, ini kan tahun 2024 kan nanti kan kita akan bertemu dengan pemilu ya Pak ya. Ya, Ya sekarang sih memang masih 2022 tapi tinggal 2 tahun lagi nanti kayaknya cepet ya Pak ya. Tahu-tahu ada pemilu ya, aja nanti ya. 2 tahun, 2 tahun itu cepet ya Pak ya. Nah Pak, betul. salah satu hal yang sering sekali terjadi ketika pemilu itu adalah masyarakat yang golput. Masyarakat yang Ya, golput, mereka tidak mau memilih satupun dari calon, itu masih banyak ditemukan ya Pak ya di setiap pemilu gitu ya. Nah, ya. gimana nih Pak langkah dari KPU Pak supaya nanti di pemilu 2024 nanti itu tidak ada lagi Pak yang golput Pak? Ya, makasih Mbak Dini. Kalau ini kan salah satu tantangan terbesar ya buat penyelenggara seperti kami terkait dengan partisipasi pemilih. Kalau melihat data, kita melihat data ya, data pada pemilu 2019 itu data pemilihnya 638.174
dan tingkat partisipasinya itu sekitar 88% pada pemilu 2019 yang lalu ya, karena untuk pertama kalinya pemilu dan pilpres digabung pelaksanaannya. Jadi tingkat partisipasinya 88%, jadi sekitar 12% itu yang tidak memilih. Sementara kalau melihat tingkat partisipasi pilkada 2020 yang kemarin, itu dengan data pemilih kita 647.000, ada kenaikan kurang lebih sekitar 9 ribuan, tapi memang tingkat partisipasinya turun. Tingkat partisipasi pada pilkada 2020 itu 69%. Nah, ini menjadi PR kami. Memang banyak variabel sebenarnya yang menjadi persoalan untuk masyarakat menggunakan pilihnya dan berpartisipasi dalam pemilu. Salah satunya memang kalau pada pilkada yang lalu, itu yang jadi persoalan utamanya kan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ya, di tengah COVID ya. Jadi ada kekhawatiran bahwa dalam pelaksanaan pemilu pilkada itu bisa menjadi klaster penyebaran COVID. Yang kedua, memang persoalannya itu adalah selain memang persoalan pandemi itu sendiri, adalah persoalannya sikap pemilih. Kalau kita klasifikasikan, itu ada 4 klasifikasi ya. Ada pemilih yang memang berdasarkan data riset kita itu yang apatis ya, yang pemilih-pemilih yang tidak peduli lah dengan persoalan politik, malah sebagian menganggap dengan adanya pemilu itu tidak berpengaruh terhadap persoalan mereka, bahwa pemilu itu tidak menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, yaitu persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi maupun persoalan lainnya. Nah, itu kalau melihat data itu tingkat partisipasi untuk klasifikasi pemilih yang apatis maupun yang mereka lebih kepada pemilih yang tidak peduli, itu angkanya di angka 10%-an. Sementara ada juga pemilih yang pragmatis ya, ini angkanya juga cukup tinggi. Pragmatis ini memilih karena ada sesuatu ya, apakah karena memang ada janji politik, sudah itu ada karena ada kepentingan ekonomi maupun kepentingan lain, itu di angka 35%-an. Sementara untuk pemilih yang ideologis dan pemilih yang mereka memilih itu karena faktor misalnya dia keluarganya itu dari Muhammadiyah, itu keluarganya dari NU. Nah, mereka ini memilih karena faktor kesukuan, karena faktor figur dan lain-lain, itu dianggap sekitar 20%. Nah, yang kita selalu kita lakukan untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih, itu ada pemilih-pemilih yang rasional, memilih karena memang pilihannya, karena kesadaran politiknya, dan karena memang mereka menganggap dengan berpartisipasi itu salah satunya mereka bisa menyalurkan hak konstitusinya dan menginginkan perubahan dengan terpilihnya baik itu pemimpin di legislatif maupun di eksekutif. Jadi memang persoalan yang sering kita hadapi ini terutama yang pemilih yang apatis. Nah, ini yang menjadi tugas-tugas kita untuk melakukan literasi, pendidikan pemilih, sosialisasi dengan segala strategi yang kita lakukan. Yang saat pelaksanaan pandemi itu di tengah kesulitan ekonomi dan juga kekhawatiran akan penyebaran COVID, kita merubah strategi itu. Yang tadinya kita melakukan sosialisasi secara luring, yang kedua kita juga mengumpulkan dan turun ke bawah, itu harus kita lakukan dengan pendekatan penggunaan teknologi informasi, terutama dengan sosial media. Nah, itu sangat penting kita bermitra dengan media, dengan teman-teman penggiat sosial media, agar informasi maupun materi-materi tentang pendidikan pemilih dan pentingnya berpartisipasi itu tersampaikan dengan berbagai macam segmentasi di masyarakat. Gitu, Mbak Dini. Iya sih Pak. Memang kalau saya lihat ya pengalaman selama ini tuh kalau di pemilu itu memang salah satu alasan yang paling banyak dikemukakan kenapa kok golput, mereka tidak kenal dengan calonnya.
mereka Ya, tidak yakin dengan janji-janji yang diberikan oleh calon ya, dan janji-janji yang diberikan oleh calon itu tidak sesuai dengan maksudnya tidak mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Itu yang ya, paling sering, Pak. ya. Ya itu realita ya, realita yang kita hadapi ya. Karena kan eh, saat kampanye calon legislatif maupun eksekutif itu kan berlomba-lomba ya menawarkan katakanlah visi misi mereka, termasuk juga mereka menyampaikan program-programnya. Tapi saat mereka terpilih, seringkali program janji politik ini kan tidak bisa direalisasikan. Jadi masyarakat menganggap bahwa dengan kampanye dan pemilu itu hanya katakanlah janji-janji politik yang saat mereka terpilih tidak bisa mereka realisasikan. Nah ini menjadi tugas kita bersama sebenarnya saat pendidikan politik itu kan menjadi kontrak politik sosial ya, kontrak politik dan sosial pada masyarakat. Bisa saja menginginkan adanya katakanlah janji yang memang bukan hanya di saat kampanye, tapi saat mereka sudah terpilih itu harus bisa mereka buktikan kepada publik, kepada pemilih yang mereka sudah memilih calon politisi tersebut maupun calon kepala daerah. Gitu Mbak Dini. Iya, jadi memang dibutuhkan komitmen ya Pak ya, komitmen dari si calon itu ya Pak ya. Kalau ketika mereka sudah terpilih itu janji itu memang harus dipenuhi ya supaya golput tidak terjadi lagi ya. Mungkin itu salah satu solusinya Pak ya. Iya, mungkin itu ya. Dalam arti kan itu komitmen bersama, bukan hanya partai maupun calegnya, termasuk media juga mengawal itu. Karena kan saat mereka mengucapkan apalagi itu di publik dengan berbagai macam janji, itu kan tercatat dan ada jejak digitalnya ya, dan itu bisa ditanyakan saat mereka sudah terpilih nanti dan ditagih agar mereka bisa merealisasikan janji yang sudah pernah disampaikan kepada publik maupun pemilih. Iya. Nah Pak, kan untuk ini Pak, untuk orang-orang atau dia pemilih pemula Pak. Artinya Ya, dia baru pertama kalinya bisa mencoblos pada ya, pemilu. Mungkin dia baru memasuki usia 17 tahun gitu, jadi baru bisa ya, mencoblos gitu. ya. Nah, gimana sih Pak upaya dari KPU sendiri Pak untuk mengajak dan meyakinkan si pemilih-pemilih pemula ini Pak untuk ayo mencoblos jangan golput gitu Pak. Ya, memang kalau kita data ya, kalau kan kebenaran KPU itu setiap bulan itu melakukan pemutahiran data pemilih, namanya data pemilih berkelanjutan. Kalau pada data pemilih, khususnya pemilih pemula itu yang berumur 17 tahun ya, 17 tahun, itu kita punya data untuk tahun 2022 ini itu ada sekitar 13.982. Ini dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan juga profesi ya. Tapi yang data ini berdasarkan data perekaman KTP di Distrik Capil maupun berdasarkan data yang kita dapat dari Dinas Pendidikan ya bagi siswa yang kelas 2 maupun dari Kementerian Agama untuk madrasah aliyah yaitu MAN baik itu negeri maupun swasta. Nah memang ini kita menganggap ini segmentasi pemilih pemulanya pemilih yang kritis dan pemilih yang rasional. Mereka itu sangat dekat dengan penggunaan teknologi informasi, terutama dengan sosial media, dan mereka ini yang lebih kritis sebenarnya. Kalau memang sekarang trennya terutama calon-calon tokoh-tokoh ya yang baik di tingkat nasional maupun lokal ini udah sangat melek dan sangat mereka menyadari pentingnya komunikasi publik dengan menggunakan sosial media baik itu di Facebook, Instagram, bahkan TikTok, termasuk juga kanal-kanal YouTube. Jadi KPU juga sama
Terus sekarang kita selain melakukan literasi secara luring, karena memang kemarin kan transisi dari pandemi ke endemi, jadi kita diperbolehkan untuk mengumpulkan ya pemilih untuk kita lakukan sosialisasi baik yang ada di kantor maupun yang kita turun ke sekolah maupun kampus-kampus. Jadi selain kita memang pendekatan secara pertemuan yang turun ke bawah, yang kita juga harus lebih kreatif dan lebih inovatif untuk menggunakan sosial media. Jadi kan sebagian pemilih pemula ini kalau kita sajikan data, kita sajikan yang terlalu serius ya tentang politik, tentang pendidikan pemilih, ini kan mereka tidak tertarik. Tinggal bagaimana kita mendesain, terutama tren hari ini kan dari sosial media itu lebih kepada audiovisual ya. Bagaimana kita mendesain grafis maupun dengan karikatur dan juga narasi yang tidak terlalu panjang-panjang, tapi memang kita ada materi yang kita sampaikan dengan bahasanya yang mudah dimengerti, yang mudah dicerna, dan juga buat pemilih pemula itu lebih tertarik untuk mereka mengetahui, mengikuti, dan mudah-mudahan merubah sudut pandang ya, perspektif yang tadinya mereka mungkin sebagian tidak peduli dengan politik dan pemilu, akhirnya mereka juga sadar bahwa peran mereka sebagai pemilih, apalagi pemilih pemula, untuk berpartisipasi dalam event pemilu maupun pilkada. Begitu Mbak Dini. Wah, ini menarik ya Pak ya. Berarti KPU ini akan melakukan pendekatan sesuai dengan usia mereka gitu ya, yang membuat mereka nyaman gitu, sesuai dengan dunia mereka ya. Dimana salah satu dunia mereka tuh saat ini lagi digandrungi itu media sosial. Betul. Iya, ini benar-benar gitu ya. Tapi apakah sekarang sudah mulai Pak pendekatan-pendekatan itu apakah sudah mulai dilakukan atau nanti mendekati pemilu nanti Pak bakal dilakukan? Itu sudah kita lakukan saat Pilkada 2020 yang lalu ya. Karena memang kebenaran tim kreatif kita itu kan dari berbagai macam kampus ya sebelumnya. Untuk tenaga pendukung kita itu kita ambil dari anak-anak muda yang mereka juga paham tentang penggunaan teknologi informasi, termasuk juga mereka bisa mendesain dan membuat animasi, dan juga mereka juga memang penggiat sosial media. Jadi selain yang dari tim kita juga bekerja sama pada pilkada yang lalu ya, kita bekerja sama dengan penggiat sosial media. Salah satunya misalnya yang pengelola akun IG Lampung, sudah itu Info Kiai, sudah itu Lampung Kuliner, yang mereka memang kita libatkan, dan mereka juga membantu kita untuk ya sekedar men-share baik itu di Instastory maupun di feed maupun di kanal-kanal YouTube ya, itu tentang materi-materi sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Jadi kita menyadari sekali, apalagi di Kota Bandar Lampung ya, ini kan sebagai barometer dan sebagai pusat informasi maupun pusat dari kegiatan politik ya, karena kan semuanya rata-rata walaupun dari daerah tapi ada juga interaksi di Kota Bandar Lampung. Jadi kita sangat memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau tadi segmentasi pemilih pemula, pemilih muda, maupun komunitas. Nah ini termasuk komunitas-komunitas penggiat, baik itu komunitas seni, komunitas olahraga, maupun komunitas tim kreatif lainnya, ya itu yang kita rangkul agar mereka juga membantu dan berpartner dengan KPU untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, pentingnya pemilu dan partisipasi dari masyarakat. Nah, gitu Mbak iya Dini. Pak. Nah, kalau di pemilu sebelumnya itu Pak, kalau Bapak melihat ya para pemilih pemula ini mereka banyak nggak sih Pak yang memilih atau banyak yang golput Pak? Kalau untuk partisipasi datanya ya, yang antusias, karena kan kalau dalam memang tidak apple to apple ya. Apple to apple itu kalau kita bandingkan antara pilkada
dengan pemilu ya. Pemilu itu kan ada pemilu legislatif dan presiden. Nah, untuk pemilih presiden itu malahan tinggi respon ya dan partisipasinya. Yang jadi tantangan kita itu meningkatkan partisipasi pada pilkada, karena untuk pilkada serentak nanti itu akan dilakukan, kalau pemilu legislatif dan presiden itu hari pemungutan suaranya 14 Februari 2024 hari pemungutan suaranya. Dan tahapan dimulai itu bulan depan nanti, tanggal 14 Juni 2022. Jadi 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dimulailah tahapan pemilu. Tahapan pemilu yang awal itu terkait dengan verifikasi partai politik, penyusunan data pemilih, nanti ada pendaftaran caleg, pendaftaran capres, masa kampanye, dan nanti ada persiapan pemungutan suara dan rekapitulasi. Sementara untuk tahapan pemungutan suara pilkada itu pada tahun yang sama, yaitu tanggal 27 November 2024, dan tahapannya dimulai 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi dimulainya nanti pemilihan wali kota itu barengan dengan pemilihan gubernur nanti itu 27 November 2023. Jadi tahapannya beririsan ya, hampir berbarengan. Tahapan pemilu presiden dan legislatif itu berjalan. Nanti belum lagi sebelum hari pemungutan suara tahapan pilkada berjalan juga di bulan November. Jadi bisa kebayang bagaimana persiapan dan kompleksitas ya persoalan yang akan kita hadapi. Tapi memang kita melakukan FDG, peningkatan kapasitas, termasuk sudah kita susun skalaritas program ya yang harus dilakukan sambil menunggu nanti draft PKPU jadwal dan tahapan disahkan oleh KPRI. Maka kita udah siap apa yang harus kita lakukan dalam, ya terutama meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput tadi. Begitu Mbak Dini. Iya, nah Pak, melihat pemilu dari sebelumnya Pak, itu hal-hal apa saja sih Pak yang menjadi evaluasi dari KPU Pak, supaya tidak terulang lagi di tahun 2024 nanti Pak? Memang kita menyadari bahwa setiap pelaksanaan pemilu itu harus dilakukan evaluasi dan koreksi ya terhadap pelaksanaan tahapan teknis maupun terkait dengan program yang kita lakukan. Memang di pilkada dan pemilu yang harus kita tingkatkan yang terkait dengan kapasitas penyelenggara kita, bukan hanya di KPU, karena kan KPU nanti merekrut ada tenaga ad hoc ya, namanya panitia pemilihan kecamatan itu di tingkat kecamatan, panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPS di tingkat TPS. Ini yang pertama adalah karena ini menjaga kepercayaan publik ya, menjaga kepercayaan publik. Kita harus bisa melakukan satu, peningkatan kapasitas terhadap penyelenggara kita yang di ad hoc itu. Yang kedua, pelaksanaan tahapan bisa dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Yang ketiga, kita juga bisa memberikan pendidikan pemilih kepada seluruh elemen masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu ini penting dan masyarakat memang punya tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi, karena dalam regulasi kan untuk partisipasi dalam pemilu itu kan adalah hak. Jadi masyarakat itu punya hak menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sementara kita bisa meyakinkan kepada pemilih agar mereka menggunakan haknya itu benar-benar bisa kita kelola, baik itu dalam tahapan persiapan untuk pendaftaran pemilih maupun nanti dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan dan rekapitulasi. Karena yang sering menjadi sorotan publik ya terkait dengan data pemilih ya, yang sering terulang kan bahwa ada data pemilih mereka sudah berusia 17 tahun, sudah didata tapi tidak muncul dalam daftar pemilih. Sementara ada juga pemilih yang sudah meninggal tapi masih muncul dalam DPT. Nah ini yang coba kita untuk bisa
lakukan validasi, termasuk juga kita membuat data pemilih itu lebih akurat. Makanya program kita setelah pemilih, yang ada pertanyaan siapa yang dilakukan oleh KPU setelah pemilu dan pilkada selesai. Nah, itu yang kita lakukan setiap bulan itu untuk pemutaran data pemilih. Misalnya pada pemilu 2019, pemilih kita itu 638.174. Pada pilkada 2020 itu ada pemilih kita 647.278, ada kenaikan 9.000. Dan pada pemutaran data pemilih berkelanjutan pada bulan April 2022, sebulan yang lalu ya, karena kan kita setiap bulan baru misalnya untuk bulan Mei ini nanti kita lakukan di awal bulan Juni ya. Itu pada data pemilih berkelanjutan kita, itu bulan April 2022 itu 654.398. Jadi dari data pemilih kita pilkada 2020 yang lalu, yang ada kenaikan kurang lebih 7.000 ya, 7.000 data pemilih dari 647.278 menjadi 654.398. Nah, ini sampai nanti 2 tahun ke depan, kemungkinan kan data pemilih ini kan datanya dinamis ya, karena kita selain mendata yang pemilih baru maupun pemilih pemula, ada juga kita data-data pemilih, terutama dari Disdukcapil dan juga dari pemerintah daerah untuk data pemilih yang meninggal. Kebetulan kan di Bandar Lampung ini ada santunan bagi warga Bandar Lampung yang berKTP yang meninggal, itu ada santunan 1 juta rupiah. Nah, itu datanya yang kita dapatkan dari pemerintah Bandar Lampung, itu kita minta diupdate juga setiap bulannya berapa data pemilih yang meninggal, itu agar tadi menghilangkan stigma, jangan sampai ya tadi data masyarakat yang sudah terdaftar sudah masuk dalam data pemilih, sementara masyarakat yang sudah meninggal itu masih muncul di data pemilih. Jadi kita harapkan dengan data pemilih ke depan itu semakin valid, akurat, dan mutakhir. Gitu, Mbak. Pak, kalau nanti di pemilu 2024 nanti, kalau perkiraan Bapak itu nanti bakal ada berapa DPT, Pak? DPT baru di KPU Bandar Lampung nanti nih, Pak? Ya, ini yang lagi kita upayakan terkait dengan updating data ya. Karena memang kita sedang lagi melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama di Disdukcapil. Kan itu ada mereka program untuk perekaman bagi pemilih di sekolah dan di kecamatan. Nah, kita akan dampingi, jadi mereka setiap bulan nanti ada perekaman di kecamatan dan juga di sekolah-sekolah setelah aktif ya. Dan kan sekolah-sekolah sudah mulai aktif dengan kegiatan tatap muka ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan Disdukcapil untuk mendata dan mendatangi sekolah-sekolah terkait dengan data pemilih. Kalau memang asumsi yang kita hitung dengan pertumbuhan penduduk, sudah itu dengan mobilisasi di tempat perkotaan, yaitu mutasi orang yang pindah maupun keluar masuk ya. Karena kan bisa saja dia yang tadinya orang daerah sudah itu pindah menjadi domisili di Bandar Lampung. Nah, ini prediksi kita ada kemungkinan sekitar 10%-an ya. 10%-an dari data pemilih kita ini. Jadi kurang lebih ada kenaikan sekitar 40-50 ribuan. Tapi untuk pastinya, karena kita perlu akurasi dan validasi, itu yang nanti kita lakukan pemutakhiran setiap bulan, dan per 3 bulan kita mengundang stakeholder untuk memberikan masukan, terutama partai politik, sudah itu pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lainnya, agar bisa memberikan masukan, koreksi, dan catatan lah terkait dengan data pemilih ini. Gitu Mbak Dini. Ini Pak, kalau saya nggak salah dengar ya Pak ya, ini mohon maaf kalau salah. Kabarnya dulu di pemilu sebelumnya itu ada beberapa tim ad hoc itu yang tumbang gitu Pak.
jadi Ya, sakit, kelelahan gitu. Malah saya dengar sih ada yang sampai meninggal, tapi kayaknya di Lampung nggak ada ya Pak ya. Nah itu di Lampung gimana ada. sih Pak? Ada ya Pak ya? Ya, Eh, jadi gimana sih Pak langkah dari KPU itu supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi nanti di pemilu mendatang Pak? ya ini menjadi keprihatinan kita ya. Walaupun sebenarnya penyelenggara kita, kalau di Bandar Lampung itu ada 3 yang meninggal ya, tapi itu sebenarnya meninggalnya karena memang bukan karena peristiwa pemilunya, tapi memang yang bersangkutan yang almarhum lah ya, itu karena memang ada sakit bawaan ya, apakah karena darah tinggi atau itu. Tapi salah satunya memang yang menjadi sumber masalah adalah terkait dengan tugas-tugas KPPS, terutama KPPS ya. Karena saat pemilu 2019 itu menyalin hasil berita acara, dokumen rekapitulasi itu secara manual. Jadi bayangkan misalnya ada 5 surat suara. 5 surat suara itu surat presiden, sudah itu DPR RI, yang DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah itu memang saat pemungutan suara itu mereka bekerja memang sampai larut malam, dari jam 7 mereka membuka TPS sampai jam 1 pemungutan suara. Sudah itu jam 1 sampai selesai mereka menyalin rekapitulasi hasil. Nah ini yang menjadi evaluasi kita, terutama regulasi oleh KPRI untuk rekapitulasi itu sekarang sudah dilakukan secara elektronik. Kita sudah menggunakan aplikasi namanya Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Nah ini salah satu yang sudah dipakai pada Pilkada 2020. Itu menghemat waktu dan juga mengurangi beban tugas dari penyelenggara RKP. Yang kedua, penyederhanaan surat suara. Kalau dalam pemilu 2019 itu tadinya 5 surat suara, masing-masing pemilihan itu ada surat suaranya, sementara pada simulasi yang sudah dilakukan oleh KPRI itu dari 5 surat suara itu disederhanakan menjadi 2 dan 3. Misalnya untuk dengan pilihan 2 surat suara, jadi untuk pemilihan presiden DPR RI dan DPD itu digabung dalam 1 surat suara. Memang agak besar, lebih besar lagi. Sementara untuk surat suara pemilihan DPR provinsi dan DPRD kota digabung jadi 1 suara. Atau opsi yang keduanya yaitu dengan 3 surat suara, yaitu pemilihan presiden dan DPR RI digabung dengan 1 surat suara. Sudah itu DPD 1 suara sendiri, dan DPRD provinsi dan kabupaten itu jadi 1 surat suara sendiri. Nah ini salah satu upaya untuk ya tadi agar peristiwa pemilu 2019 dengan banyaknya penyelenggara ad hoc kita yang kelelahan sehingga menyebabkan meninggal dunia itu bisa diminimalisir dengan penggunaan tadi sistem informasi elektronik Sirekap dan juga penyederhanaan surat suara. Itu salah satu ikhtiar KPU agar tidak terulang pada pemilu 2024 mendatang. Ya, baik Pak Dedi, terima kasih penjelasannya panjang banget. Sebelum saya tutup, ada yang mau Bapak sampaikan nggak? Ya, terima kasih kepada Tribun yang sudah memberi kesempatan kepada saya atas nama KPU Kota Bandar Lampung untuk bisa berdiskusi lah. Termasuk kita juga memerlukan mitra strategis, terutama teman-teman media, untuk bisa melakukan tadi tugas untuk menyelenggarakan pemilu ini agar bisa berjalan sukses, damai, dan juga sesuai dengan harapan masyarakat. Itu bukan hanya KPU, kami sebagai penyelenggara, tapi juga ada partisipasi dari teman-teman media, sudah itu dari elemen masyarakat lain maupun lembaga-lembaga, agar pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan secara demokratis, meningkatkan partisipasi pemilih, dan hasilnya juga memang menjadi harapan dan juga menjadi kepercayaan publik dengan proses yang sudah dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan
dilakukan secara profesional oleh kami. Begitu, Mbak. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya Pak ya. Sama-sama Mbak Ya, Dini. mohon maaf mengganggu Terima kasih. aktivitasnya Pak. Nggak apa-apa Mbak. Makasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Pak Dedi. Sampai jumpa lagi di bincang politik berikutnya. Selamat sore.